Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita. Allah masih memberikan cintanya kepada kita. Allah masih memberikan rahman dan rahim kepada kita. Kita dibangunkan di pagi hari ini. Bangun berarti kita hidup dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, dalam keadaan beriman dan berislam, dalam keadaan diberikan hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa sholat subuh berjamaah. Dan sebagai bentuk syukur kita, maka bagaimana kita menjadikan waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita, meningkatkan ilmu kita dan pemahaman kita tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang Islam. Yang seperti biasa ba'da subuh kita akan memperkuat pengetahuan kita tentang kepribadian Rasulullah SAW. Dari kitab Syama'ilnya Imam At-Tirmizi tentang pribadi dan budi pekerti Rasulullah SAW. Kita sudah menyelesaikan bab 10. Kita sudah menyelesaikan bab 10 dan sekarang kita masuk di bab 11. Bab 11 itu babu ma jaa fi zikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemarin sandalnya, sebelumnya khufnya. Sekarang tentang cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-82, dalam suatu riwayat yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu an diungkapkan, kana khatamun nabiy sallallahu alaihi wasallam min wariqin wa kana fasfuhu habasyiyah. Cincin Rasulullah SAW terbuat dari perak, sedangkan permatanya dari Abesinia atau dari Habsyi. Rasulullah punya cincin, ya, terbuat dari perak dan ada permatanya yang terbuat dari berasal dari Abesinia. Abesinia itu nama lain dari Habsyi. Hadis yang ke-83, Ibnu Umar radhiyallahu an pernah berkata, Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin fakana yakhtimu bihi wa la yalbasuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini dikatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat cincin dari perak. Maka beliau mencap suratnya dengan cincin tersebut dan beliau tidak memakainya. Ini lain lagi. Jadi di cincin itu dipakai buat cap stempel. Lain kalau lihat film Arturul sama Osman kan stempel itu dari cincin. Dan kalau kita baca sirah, cincin Rasulullah itu pertama kali dibuat pada saat apa? Tahun ke-7 Hijriah atau setelah pulang dari Hudaybiyah, ya, ketika mau mengirim utusan-utusannya ke raja-raja atau kabilah-kabilah, ya, untuk mengajak mereka masuk Islam. Nah, itu dilampirkan surat yang suratnya distempel, karena belajar dari bahwa para raja itu tidak menerima surat kecuali ada stempel. Maka kemudian Rasulullah bikin stempel yang begini. Cincinnya Rasulullah atau stempelnya itu tulisannya apa?
Muhammad Rasul Allah. Jadi 3 baris. Muhammad Rasul Allah. Yang menurut riwayat cincin itu terus diwariskan ke Abu Bakar, ke Utsman, ke Umar, tapi di masa Utsman hilang kalau nggak salah. Hadis ke-84, Anas bin Malik radhiyallahu an bercerita, "Kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min fiddatin fasuh minhu." Cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuat dari perak, matanya pun terbuat dari perak. Masih dari Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis ke-85, ia menceritakan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menulis surat kepada penguasa-penguasa bangsa Ajam atau bangsa asing, kepadanya diberitahukan, sungguh bangsa Ajam tidak akan menerimanya kecuali surat yang memakai cap. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuatkan sebuah cincin untuk cap surat. Terbayanglah dalam benakku putihnya cincin itu di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cincin Nabi dipakai sebagai pengecap surat. Nabi tidak memakainya karena fungsinya pun lain. Atau mungkin pengertiannya saja bukan tidak dipakai tapi jarang. Jadi karena cincinnya buat cap stempel, maka dipakainya ketika mau dipakai stempel. Kan di film Osman gitu juga kan, ketika mau dipakai baru mau dipakai buat stempel baru dipakai kan, dikasih cincinnya kan. Dan cincin stempel itu diberikan kan dari Sulaiman Shah kepada istrinya kan, dikeluarin ya, berbentuk cincin. Jadi cincin stempel itu nggak dipakai atau dipakainya sesekali pada saat mau dipakai buat stempel. Lalu hadis ke-86, dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikemukakan, kana naqshu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun satrun wa rasulun satrun wallahi satrun. Ukiran yang tertera di cincin Rasulullah SAW adalah Muhammad satu baris, Rasul satu baris, dan Allah satu baris. Muhammad, Rasul, Allah. Hadis ke-87, masih riwayat yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengungkapkan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Kisra atau penguasa Persia, Kaisar atau penguasa Romawi di Syria, dan Najasyi raja Abisinia. Maka diberitahukan orang kepada beliau, sungguh mereka tidak akan menerima surat Tuhan kecuali dibubuhi cap. Kemudian Rasulullah SAW membuat sebuah cincin, lingkarannya terbuat dari perak dan padanya diukir kalimat Muhammadur Rasulullah. Lalu tanggung hadis ke-88. Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a naza'a khatamu. Sesungguhnya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke jamban, maka ia lepaskan cincinnya. Tahu enggak jamban ya? Jamban itu WC, tempat buang air. Jadi karena tulisannya Muhammad Rasulullah, jadi kalau masuk kamar mandi nggak boleh kan nama Allah dibawa ke kamar mandi, maka dilepas cincinnya. Lalu hadis yang terakhir, Ibnu Umar radhiyallahu an bercerita, Rasulullah SAW membuat cincin dari perak, maka dipakailah di tangannya atau di jemarinya. Kemudian cincin itu berpindah tangan ke tangan Abu Bakar radhiyallahu an, lalu pindah ke tangan Umar, setelah itu berpindah pula ke tangan Utsman, sehingga jatuh di sumur Aris. Tuh kan benar. Jadi ketika sampai di Utsman, di masa Utsman, cincin itu hilang karena jatuh ke sumur. Namanya sumur Aris. Sumur Aris itu sumur yang ada di dekat Masjid Kuba. Ya. Kenapa? Cincinnya Rasulullah. Karena kan buat stempel. Jadi ketika Rasulullah wafat dikasih ke Abu Bakar. Abu Bakar juga buat stempel.
dikasih Umar, Abu Bakar wafat ganti Umar juga berstempel, terus ganti ke Utsman. Ketika di masa Utsman jatuh, hilang, maka kemudian kenapa? Ya Ali nggak kebagian berarti. Nah, jadi Ali bikin sendiri, ya. Ketika Utsman dibikin lagi, setelah hilang dibikin lagi. Kan sumur dalam dan juga nggak ketemu. Ya, mungkin karena dalam dan juga kan airnya juga dalam, pasir, makanya nggak ketemu. Pada cincin itu terukir kalimat Muhammadun Rasulullah. Nah itu jadi Rasulullah pakai cincin. Tadi disebutkan lagi ada yang punya cincinnya juga punya permatanya, ada permatanya, dan permatanya dari Abesinia, dari Habsyi. Dan ini salah satu mencontoh sebenarnya. Ya, jadi ketika mau bikin surat dibilang orang-orang para raja itu nggak akan terima atau surat kalau nggak ada stempel. Oh gitu, akhirnya kata Rasul ya udah bikin deh stempelnya. Jadi dalam hal-hal yang dibolehkan kita mencontoh kebiasaan orang kafir, ya, salah satunya itu stempel, ya, dan banyak hal-hal lain nanti yang itu diperlukan. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat, kita jadi lebih kenal dengan Rasulullah SAW. Ya, makanya banyak ustadz pakai cincin, ya, walaupun cincinnya bukan stempel, ya, tapi pakai cincin. Kenapa? Meneladani Rasul. Jadi pakai cincinnya bukan karena sekedar demen, tapi semata karena pengen nyontoh Rasul, dan kalau pengen nyontoh Rasul dia berpahala. Ya, itu aja dari Abi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjut di bab berikutnya. Kita tutup dengan istighfar, alhamdulillah, dan tasbih kifaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.